Sosok Supriyani, guru honorer yang dipenjara gegara dituduh pukul anak polisi. Sosok Supriyani, seorang guru honorer asal SDN 4 Baito, berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, yang saat ini sedang viral di media sosial. Viralnya Supriyani lantaran ia harus merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Supriyani sudah menjalani karir sebagai seorang guru honorer selama kurang lebih 16 tahun. Sebelum tersandung kasus dugaan pemukulan ini, Supriyani hendak mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. 2024. Kendati demikian, dia harus mengurungkan mimpinya itu karena harus menjalani proses pidana. Adapun, Supriyani telah menikah dengan pria bernama Katiran yang bekerja sebagai buruh bangunan. Ia juga memiliki seorang anak yang masih bayi. Nasib pilu harus dirasakan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang saat ini harus mendekam di balik jeruji besi. Kondisi Supriyani berada dalam penjara tersebut lantaran ia dilaporkan orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Mirisnya lagi, sosok yang melaporkan sang guru honorer tersebut adalah seorang polisi. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan viral di media sosial. Pasalnya, antara Supriyani dan keluarga terduga korban memberikan keterangan yang berbeda. Pelapor yang adalah orang tua korban mengaku bahwa anaknya dipukul hingga luka di bagian paha oleh Supriyani saat bermain di sekolah pada April tahun 2024 lalu. Sementara, Supriyani tidak pernah mengakui adanya pemukulan tersebut karena sedang mengajar di kelas yang berbeda dengan terduga korban. Kendati demikian, kasus dugaan pemukulan murid ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Saat ini, Supriyani ditahan sejak Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, dan kini berada di Lapas Perempuan Kendari. Sejumlah pihak terutama guru-guru di Konawe Selatan pun memberikan dukungan kepada Supriyani agar bisa mendapatkan keadilan. Atas kasus yang dihadapinya, Supriyani pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sultra misalnya, yang mengutuk keras dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo membeberkan sejumlah kejanggalan dalam kasus tindak pidana penganiayaan murid yang menyeret salah satu guru SD di Konawe Selatan. Abdul menduga, Supriyani yang pernah meminta maaf kepada keluarga korban menjadi pintu masuk seolah-olah dia telah mengakui adanya penganiayaan. Kami mengutuk keras atas tindakan ini, PGRI Sultra siap mengawal kasus ini, dan Lembaga Bantuan Hukum Utusan PGRI Pusat siap menuntaskan kasus ini, kata dia, Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News Sultra. Selain itu, Ketua PGRI Kecamatan Baito, Hasna menyebut, pihaknya mengundang para guru dan warga di Baito untuk mengawal sidang perdana kasus Supriyani. Iya benar, para guru akan mengawal sidang pertama Bu Supriyani tanggal 24 Oktober tahun 2024 di Pengadilan Negeri Andoolo, kata Hasna, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dikutip Tribun News Sultra. Hasna menyampaikan ia melihat kasus ini sebagai kriminalisasi terhadap seorang guru. Karena dari beberapa keterangan dan bukti luka, sangat mustahil jika luka tersebut disebabkan akibat pemukulan guru. Terlebih, Supriyani dikenal sebagai sosok guru tenang, penyabar, ramah terhadap sesama pengajar dan masyarakat di sana. Sehingga, Hasna pun menyesalkan langkah polisi, terburu-buru menangkap Supriyani. Saya berharap kasus ini secepatnya selesai dan Supriyani segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum, tuturnya. Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah, usai dilaporkan pukul anak polisi. Seorang guru honorer asal SDN 4 Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Utara, bernama Supriyani, diminta uang 50 juta rupiah agar bisa berdamai dengan keluarga murid yang melaporkannya. Diketahui, Supriyani, guru honorer asal SDN 4 Baito, berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, viral di media sosial, lantaran ia dilaporkan atas tuduhan pemukulan terhadap muridnya. Adapun yang melaporkan Supriyani yakni orang tua siswa yang dikabarkan seorang anggota kepolisian. Supriyani sempat mendatangi rumah korban untuk meminta maaf, lalu kembali mendapatkan panggilan untuk pemeriksaan di Polsek Baito. Keterangan Supriyani pun masih sama, jika ia tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap murid tersebut. Menurut suami Supriyani, Katiran,
istrinya diminta bermusyawarah bersama keluarga pelapor. Kami diminta musyawarah, tapi diminta 50 juta rupiah, dan tidak mengajar kembali agar bisa damai, ucap Katiran. Kami mau dapat uang di mana, Pak? Saya hanya buruh bangunan, terangnya. Sosok Supriyani, seorang guru honorer asal SDN 4 Baito, berlokasi di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, yang saat ini sedang viral di media sosial. Viralnya Supriyani lantaran ia harus merasakan dinginnya lantai di balik jeruji besi setelah dilaporkan oleh orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Supriyani sudah menjalani karir sebagai seorang guru honorer selama kurang lebih 16 tahun. Sebelum tersandung kasus dugaan pemukulan ini, Supriyani hendak mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. 2024. Kendati demikian, dia harus mengurungkan mimpinya itu karena harus menjalani proses pidana. Adapun, Supriyani telah menikah dengan pria bernama Katiran yang bekerja sebagai buruh bangunan. Ia juga memiliki seorang anak yang masih bayi. Nasib pilu harus dirasakan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang saat ini harus mendekam di balik jeruji besi. Kondisi Supriyani berada dalam penjara tersebut lantaran ia dilaporkan orang tua murid atas tuduhan pemukulan terhadap anak didiknya. Mirisnya lagi, sosok yang melaporkan sang guru honorer tersebut adalah seorang polisi. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan viral di media sosial. Pasalnya, antara Supriyani dan keluarga terduga korban memberikan keterangan yang berbeda. Pelapor yang adalah orang tua korban mengaku bahwa anaknya dipukul hingga luka di bagian paha oleh Supriyani saat bermain di sekolah pada April tahun 2024 lalu. Sementara, Supriyani tidak pernah mengakui adanya pemukulan tersebut karena sedang mengajar di kelas yang berbeda dengan terduga korban. Kendati demikian, kasus dugaan pemukulan murid ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Saat ini, Supriyani ditahan sejak Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, dan kini berada di Lapas Perempuan Kendari. Sejumlah pihak terutama guru-guru di Konawe Selatan pun memberikan dukungan kepada Supriyani agar bisa mendapatkan keadilan.